Waktu menuju pemilihan presiden dan calon wakil presiden 2024 sudah semakin dekat. Tensi politik semakin tinggi, bahkan tak jarang saling sindir antar pasangan calon dan para tim suksesnya pun tak terhindarkan. Adu gagasan soal perbaikan gizi kini menjadi isu yang tengah menghangat. Mengusung program makan siang dan susu gratis, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menuai pro dan kontra. Dalam debat Cawapres 22 Desember lalu, Gibran Rakabuming Raka menyebut program makan siang gratis sebagai bagian dari infrastruktur sosial menuju Indonesia Emas, saudara. Cara itu dinilai akan menciptakan efek ganda. Untuk jangka panjang, pemberian makan siang dan susu gratis dinilai sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut tim kampanye nasional Prabowo Gibran, program ini sudah digagas Prabowo sejak lama. Siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia Emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Namun program makan siang dan susu gratis yang diusung pasangan Cawapres Prabowo Gibran disindir pihak pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Program itu dinilai menghabiskan anggaran sementara masih banyak fasilitas kesehatan belum memadai. Mahfud bahkan mempertanyakan prospek program yang disebut akan menelan anggaran kurang lebih 400 triliun rupiah. Ia juga bilang pasangan Ganjar Mahfud juga punya program untuk perbaikan gizi yang katanya akan lebih memberdayakan masyarakat. Makan siang gratis itu menurut bagus lah, tetapi prospeknya apa? Gitu. Kita lebih dari itulah. Orang tidak hanya dikasih ikan, tapi diberi pancingnya. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat menyinggung tentang program makan siang gratis dibandingkan dengan program internet gratis yang tengah digaungkan pasangan Ganjar Mahfud. Ia menyebut sejumlah masyarakat yang pernah ia tanya lebih memilih internet gratis karena bisa menunjang komunikasi. Harapannya dengan internet gratis bisa meningkatkan akses informasi terutama bagi pelajar maupun pelaku UMKM. Menyiapkan infrastruktur persebarannya ya. Kalau kemudian kita mau adil ya di demokrasi juga mendapatkan itu. Yang kedua dari sisi kecepatan. Yang ketiga tentu kita bicara siapa yang mesti memanfaatkan ini. Maka pilihan kita yang pertama adalah para pelajar. Tadi ada masukan juga UMKM. Oke, saya kira itu masuk juga. Maka kalau mereka bisa mendapatkan internet gratis, saya kira apa yang menjadi potensi dari mereka akan bisa terangkat. Menanggapi sindiran-sindiran yang ada, tim kampanye nasional Prabowo Gibran tampaknya tidak ambil pusing. TKN pun tidak mempersoalkan kritik soal program makan siang gratis. Mereka hanya menegaskan bahwa makan siang dan susu gratis merupakan program prioritas untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia demi menyambut era bonus demografi. Atas pernyataan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tentang prospek program makan siang dan susu gratis, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hanya berkomentar singkat. Yang katanya makan siang nggak prospek itu gimana Mas? Tanggapan dari Mas? Ya terima kasih masukannya Pak. Mas terkait panggilan Bawaslu tanggal 2 gimana Mas? Saudara, kembali pada pernyataan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang bilang pihaknya punya program gastronomi yang disebut-sebut sebagai program tandingan dari program makan siang dan susu gratis milik pasangan Prabowo dan juga Gibran. Arti kata gastronomi sendiri yakni berkaitan dengan seni menyiapkan hidangan yang lezat. Melalui makna itulah, tim pemenang nasional Ganjar Mahfud menjelaskan bahwa melalui program gastronomi, asupan gizi akan dibuat beragam sesuai potensi pangan yang ada di masyarakat. Menurut Mahfud, ini akan menjadi bagian dari program jangka panjang. Kalau soal makan, kita punya program namanya gastronomi, bukan hanya makan siang, tapi makanannya juga sehat. Karena makan siang gratis, susu, dan sebagainya itu kan impor, kira-kira gambaran kita. Barang-barang impor, kalau gastronomi dari bumi-bumi kita dan laut kita. Itu nanti, tetapi tidak dalam sebuah program yang
khusus dan seketika gitu. Itu nanti akan menjadi bagian dari program yang jangka panjang. Nah, saudara, pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Ganjar Mahfud saling unjuk gigi dengan program perbaikan gizi. Lalu, bagaimana dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Sedikit berbeda dengan kedua pasangan calon lainnya, Anies Imin justru muncul dengan ide tunjangan untuk ibu hamil. Karena kesehatan anak dinilai bermula dari kesehatan para calon ibu. Menurut Cawapres Muhaimin Iskandar, hal tersebut sebagai salah satu upaya mencegah stunting atau gangguan pertumbuhan anak yang sebab utamanya karena kurangnya nutrisi. Saya mengusulkan ibu hamil mendapatkan tunjangan khusus. Itu ada yang bilang, nanti kalau diumumkan itu banyak orang-orang ingin hamil, maka wajib hukumnya negara memperhatikan keturunan sampai mulia hidupnya. Dan saudara, jelang debat ketiga Minggu 7 Januari 2024, ketiga pasangan Capres-Cawapres kini semakin belak-belakan. Debat ketiga nanti yang bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik akan diikuti oleh para calon presiden. Selain sebagai ajang untuk menonjolkan program yang mereka usung, harapannya juga bisa memikat hati para calon pemilih dalam Pilpres nanti. Para calon presiden pun mengaku telah mulai bersiap-siap agar memperoleh hasil yang lebih baik. Dari sisi calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku siap menghadapi debat capres dengan membaca buku yang berkaitan dengan tema debat seperti pertahanan, keamanan, dan geopolitik. Ia juga berdiskusi dengan tim serta tokoh-tokoh yang berkaitan dengan tema tersebut. Tim Nasional Pemenangan Anies Imin menambahkan, debat akan penuh dengan ide dan gagasan yang seru. Anies juga menyiapkan diri dengan menghadiri forum gagasan bertemakan seperti tema debat ketiga nanti. Sementara, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Habibur Rahman memastikan tema debat kali ini akan menguntungkan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Prabowo disebut tidak melakukan persiapan khusus, namun akan fokus menyampaikan gagasan-gagasan terkait pertahanan dan geopolitik. Yang menyebut Prabowo akan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia butuh pemimpin berani di kancah internasional. Nah, bagaimana dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo? Menurut Ganjar, ada sejumlah isu pertahanan keamanan yang krusial dan perlu dibahas dalam debat. Antara lain, kesiapan transisi alutsista, industri pertahanan dalam negeri, hingga perlindungan pekerja migran. Ganjar mengaku siap dan tak gentar, meski dua capres lainnya mengaku menguasai tema debat kali ini. Semakin mendekati Pilpres, maka semakin penasaran pula masyarakat terhadap program dan sosok para kandidat Capres-Cawapres. Satu persatu program unggulan para pasangan calon dikritisi, bukan hanya oleh rakyat, namun juga oleh sesama peserta Pilpres. Para capres yang akan berlaga dalam debat ketiga Minggu nanti diharapkan bisa menyampaikan ide-ide mereka dengan lebih jelas. Dan tentunya siapapun yang menjadi pemenang dapat merealisasikan janji-janji mereka. Saudara, usai jeda ada informasi terkait dengan 13 oknum anggota Satuan Pol PP Garut dijatuhi sanksi skorsing tanpa gaji setelah video mereka mendukung Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial.